Mengaku sebagai anggota TNI, seorang pria mencuri 30 gram emas di salah satu rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku sebagai Babinsa menawarkan bantuan sosial. Polisi mencari rumah yang diduga sebagai tempat tinggal Kamil di Kota Makassar. Kamil, seorang residivis, ditangkap polisi dan berusaha melawan. Dalam aksinya di wilayah Goa, pelaku berdalih sebagai anggota TNI dan akan memberikan bantuan sosial. Warga percaya, namun di saat salah satu rumah kosong, pelaku beraksi mencuri emas 30 gram serta ponsel. Pelaku telah 3 kali mencuri dengan modus yang sama sebagai anggota TNI di Somba Opu, Barombong, Goa. Polisi menembak kakinya karena melawan saat dilakukan pencarian barang bukti emas yang dicuri. Pelaku ini menyuruh adik korban untuk membeli data HP. Nah, sehingga pada saat itu juga pelaku masuk ke dalam rumah mengambil HP dan perhiasan emas sebanyak kurang lebih 30 gram. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti, seragam, serta ponsel. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang penadah ponsel jambretan milik pengunjung Gelora Bung Karno yang tengah jogging ditangkap polisi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia sempat terlibat cekcok dengan petugas, membantah menjadi penadah barang curian. Kita kesini kalau nggak ada yang menunjuk bakal kesini, Bu. Saya lihat, Pak. Ya udah. Antri. Sini makanya Ini bukan. Petugas mendatangi sebuah rumah kontrakan di pemukiman padat penduduk Galur, Johar Baru, Jakarta. Penghuni rumah harus berurusan dengan polisi karena diduga membeli ponsel hasil curian. Adu mulut sempat terjadi dengan petugas karena wanita ini membantah jadi penadah. Klarifikasi, ayo. Klarifikasi karena Mbak sudah menerima handphone dari si Andre. Ada orangnya, Bu. Ada orangnya, ada. Meski demikian, petugas tetap menggeledah rumah kontrakannya. Wanita berinisial DW ini akhirnya tak bisa mengelak saat petugas menghadirkan pelaku jambret yang sudah ditangkap dan mengaku menjual ponsel hasil rampasannya seharga 3,5 juta rupiah. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Termasuk di situ penadah yang menerima handphone tersebut dari daerah Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Nah, ini kalau pelaku jambretnya ini memang dikenal sadis, biasa beroperasi di mana sih? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, sudah ada sekitar 11 TKP yang dilakukan, termasuk beberapa TKP di Jakarta. Baju yang kamu pakai waktu itu mana? Sebelumnya pelaku jambret beraksi di sekitaran GBK menyasar pemuda yang jogging bersama kekasihnya. Pelaku bersama rekannya berhasil merampas ponsel seharga 13 juta rupiah. Hingga kini polisi masih mengejar rekan pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi kabur secepat kilat hingga meronta-ronta dilakukan seorang pengamen badut agar bebas dari razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang resah. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang kabur saat razia PMKS di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha kabur dari cengkraman petugas dengan cara meronta. Petugas harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Sejumlah gelandangan dan pengemis di sekitar terminal Pasar Senen Jaya dan gelanggang olahraga Senen turut terjaring petugas. Masyarakat mengaku resah akan keberadaan mereka karena kerap meminta uang dengan memaksa. Warga masyarakat melapor banyaknya PMKS yang bergelandangan di sepanjang stasiun Senen maupun terminal Senen. Maka itu kami langsung menindaklanjuti. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 pengamen dan pengemis. Usai didata,
Mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Nigeria ditangkap polisi karena terlibat penipuan online senilai 36 miliar rupiah. Pelaku memanipulasi dokumen elektronik dengan menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi. Ditras Cyber Polda Metro Jaya menangkap WNA asal Nigeria berinisial OI karena terlibat kasus penipuan online sebuah perusahaan swasta. Bersama rekannya seorang warga negara Indonesia berinisial OC yang kini buron, pelaku memanipulasi dokumen elektronik dengan menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi. Korban telah menyetorkan 36 miliar rupiah dan rugi 1,6 miliar rupiah. Motif kedua pelaku hanya demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian salah satu email dari salah satu pihak ini dihack atau dikuasai oleh pelaku, sehingga akhirnya pelaku berkomunikasi menggunakan email salah satu pihak yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada korban. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa dokumen, rekening bank, 2 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit printer. Yakni dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tersangka komplotan pemalsuan materai Rp10.000 berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2.000 lembar materai siap edar dengan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat pemalsuan materai di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan 2.000 lembar kertas materai palsu siap edar. Peredaran materai palsu ini terbongkar akibat banyaknya temuan materai palsu di kawasan Jakarta Utara. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 4 orang yang sudah memproduksi dan menjual materai palsu sejak Mei 2023 dan menjualnya secara daring. 2 orang tersangka merupakan pegawai percetakan yang bisa membuat materai palsu yang hingga sekilas tak beda dengan yang asli. Akibat pemalsuan materai ini, negara rugi hingga 1,5 miliar rupiah. Materai tempel nominal 10.000 palsu sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang seharusnya di kantor pos. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.